بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyatukan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke sini. Allah menggerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan duniawi kita, mengorbankan waktu kita untuk beramal saleh. Itu perlu pengorbanan, apalagi zaman sekarang banyak sekali godaan. Maka kehadiran kita di tempat ini itu tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengarahkan hati kita untuk menaatinya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hidayah Islam yang beliau bawa, yang beliau sampaikan kepada umat manusia, sehingga kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya Nabi merupakan nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dan kehilangan beliau adalah musibah terbesar yang menimpa umat manusia. Yang telah mempersatukan kita dengan nikmat Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang menyatukan kita adalah Islam, bukan latar belakang daerah, nasab, keturunan, pekerjaan, status sosial, atau latar belakang pendidikan. Di sini semua kita berkumpul, yang hanya tamat SD sampai yang S3, tanpa dibeda-bedakan dengan status sosial dan latar belakang. Sungguh Islam telah menyatukan umat manusia dan mengumpulkan mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih dari orang yang berkulit hitam. Tidak ada keistimewaan orang yang berasal dari bangsa Arab maupun yang berasal dari Ajam, non Arab. Illa bittaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga, sahabat-sahabat Rasulullah yang telah setia menyertai beliau di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela beliau dengan jiwa, raga dan harta benda. Satu pengorbanan yang tiada tara dan tidak ada yang semisalnya di dalam sejarah umat manusia. Maka kita wajib mendoakan mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka. Itulah yang Allah perintahkan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa orang-orang yang datang sesudah mereka. Kita generasi khalaf diperintahkan untuk mendoakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi sampai hari kemudian. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seyogianya malam ini kita akan meneruskan kajian kita pada bulan lalu, pertemuan terakhir di sini. Kita membicarakan tentang perjalanan manusia menuju kampung halamannya dan fase-fase yang dijalani oleh seorang insan di dalam kehidupannya. Secara umum ada 5 fase kehidupan yang akan dilewati oleh manusia. Ini kajian yang lalu, ya. Karena sebahagiannya sudah kita sampaikan di sini, yaitu mulai dari fase al-adam, kemudian fase ar-rahim, fase dunia, fase barzakh, dan fase akhirat. Ketika kita bukan apa-apa, bukan sesuatu yang disebut, yaitu fase al-adam, telah terjadi satu peristiwa, ini sudah kita sampaikan. Ketika itu kita belum ada, belum diciptakan jasmani kita, jasad kasar kita belum diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh kita, mengeluarkan kita dari tulang sulbi Adam, bapak kita. Ini peristiwa yang telah kita lewati di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, yaitu ketika kita berada di fase al-adam. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa di mana manusia bukanlah sesuatu yang disebut? Tidak ada. Nah, peristiwa itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian, yaitu persaksian tauhid dari tiap-tiap manusia. Alastu birabbikum. Dan pada saat itulah kita bersaksi di hadapan Allah dengan mengatakan bala syahidna. Itu peristiwanya. Kemudian kita juga sudah membicarakan fase kedua di dalam kehidupan manusia, yaitu fase alam rahim, di mana Allah membentuk rupa kita tanpa ada campur tangan sedikit pun dari kita, dari bapak kita, dari ibu kita. Bapak kita selaku pemilik benihnya, ibu kita yang mengandungnya. Tidak ada campur tangan di dalam pembentukan seorang anak manusia di dalam rahim ibunya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk sedemikian rupa. Oleh karena itu ada bayi yang lahir atau seorang insan yang tidak ada miripnya sama sekali dengan ibu dan bapaknya.
nggak ada miripnya sama sekali. Mungkin kalau mirip ya wajar ya anaknya, tapi ada yang nggak mirip. Kalau lihat nggak ada miripnya, hidungnya nggak mirip, mulutnya nggak mirip. Ya, ibunya rambutnya lurus, bapaknya lurus, dia lahir keribu. Ada. Jadi itu artinya tidak ada campur tangan manusia di dalam penciptaan jasad kasar mereka di dalam rahim ibu mereka. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh 120 hari. 120 hari kita masih jasad tanpa ruh di dalam rahim ibu. Pada hari yang ke-120 Allah memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke jasad yang telah Allah bentuk ini. Maka jadilah kita makhluk yang bernyawa. Itu di dalam rahim. Ini adalah proses alam rahim. Hingga pada waktu yang telah ditentukan kita lahir ke dunia. Allahu yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dari perut ibu kita keluar kita. Ada yang sesar, ada yang normal. Ya, bagaimanapun prosesnya, yang jelas kita keluar dari perut ibu kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ini adalah fase kedua di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melangkah keluar kita dari perut ibu kita, lahirlah kita ke alam dunia. Perpindahan dari alam rahim ke alam dunia itu ditandai dengan kelahiran. Lahirlah kita ke dunia. Selamat, alhamdulillah. Ada yang enggak selamat, belum sempat keluar ke dunia mati. Ada yang mati di dalam rahim. Ya, mati di dalam rahim. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa kalau seorang bayi janin mati di dalam rahim setelah 120 hari itu disolati dan dikafani selayaknya manusia, karena dia sudah bernyawa, sudah berbentuk manusia. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan lahirlah kita ke dunia. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Coba bayangkan berapa juta ya sel-sel ya mani yang keluar dari setetes mani yang kita katakan benih yang ada di dalam mani bapak kita. Berjuta-juta. Tapi dari jutaan sel ini Allah pilih kita. Itu pilihan. Kan banyak itu. Tapi dari sekian juta itu kita yang dipilih. Hingga akhirnya berkembang di dalam rahim ibu kita dan kita keluar. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menyesalinya enggak perlu. Kenapa saya yang dipilih, kok enggak yang lain saja? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita yang lahir ke alam dunia ini untuk menjalani fase-fase kehidupan berikutnya dan menggapai meraih keutamaan yang agung sebagai manusia. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Ya. Kalau kita diciptakan sebagai semut, sebagai nyamuk, dikejar-kejar, dipukul-pukul, mau jadi nyamuk. Ini adalah satu kita katakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Lahirlah kita sebagai manusia di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan selamat. Nah, kita sudah membicarakan juga pada pertemuan yang lalu, kalau masih ingat, fase-fase yang kita jalani selama di dunia. Ada berapa fase kehidupan kita di dunia? Kita bagi-bagi menjadi 5. Yang pertama fase kanak-kanak.
usia 0 tahun sampai baligh. Itu kanak-kanak. Dan kita sudah jelaskan juga ini adalah masa-masa di mana tidak perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena kita belum mukallaf. Apapun yang terjadi tidak akan dituntut nantinya di akhirat. Ya, karena belum mukallaf, belum baligh. Ini masa kanak-kanak. Yang kedua adalah masa muda, usia baligh sampai 40 tahun. Itu adalah masa muda, masa yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban secara khusus nantinya di akhirat. Masa muda. Masa muda, masa yang istimewa. Karena kita memiliki kemampuan yang selaras dengan kemauan kita. Kemampuan dan kemauan masih berbanding lurus. Ini adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan seorang insan menjadi seorang manusia yang sempurna. Punya kekuatan, punya kemauan. Pokoknya ini adalah masa-masa keemasan. Oleh karena itu Allah meminta pertanggungjawabannya secara khusus. 40 tahun ke atas sampai batas usia umur umat Muhammad, yaitu 60 tahun, dia memasuki masa senja. Usia senja. Ini adalah fase ketiga. Memasuki masa senja ini, dia sudah mulai menurun. Sedikit demi sedikit Allah mencabut nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepadanya. Itu usia senja. Kemudian dia memasuki fase yang keempat, yaitu usia lanjut. Lebih daripada batas usia yang Allah berikan bagi umat ini, 60 tahun ke atas. Dia memasuki usia lanjut. Kemudian yang terakhir, kalau dia diberi umur panjang, dia akan menjalani masa pikun. Untuk yang kelima ini ada yang menjalaninya, ada yang merasakannya, dan ada yang tidak. Mudah-mudahan kita tidak menjalaninya. Itulah dia fase-fase kehidupan manusia di dunia. Kemudian dia akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati enggak bisa dihindari, dan panah kematian tidak akan meleset. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak akan dimajukan sesaat dan tidak akan dimundurkan sesaat. Manusia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya di dunia. Rezeki terakhir, dan tidak akan mati seseorang hatta tastakmila rizquhu, hingga sempurna rezekinya yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kolam untuk menulis, di situ sudah ditulis rezeki manusia, ditulis lagi ketika dia berada di alam rahim rezekinya, dan ketika dia mati, dia telah menyempurnakan rezeki yang telah dituliskan baginya. Yang tidak tertulis tidak akan dia dapatkan. Maka perpindahan dari alam dunia ke alam berikutnya alam apa? Alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Adalah dengan proses yang namanya kematian. Sebagaimana kelahiran itu sakit, tapi yang merasa sakitnya adalah ibu kita. Tanyakan kepada ibu kita kalau masih hidup, bagaimana sakitnya melahirkan. Kalau bapak-bapak mungkin nggak merasakannya. Ya, demikian pula ketika kita akan meninggalkan alam dunia ini, kita akan merasakan sakit yang namanya sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu pasti menjalani sakarat. Sakaratul maut. Seringan-ringannya adalah seperti kambing dikuliti.
Berarti ada yang lebih berat dari itu. Iya, ada. Yaitu ketika ruh seorang dicabut hingga berantakan ruhnya di dalam tubuhnya. Pecah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, dan inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini, ya. Karena tadi kemarin malam di Jami' Bintaro itu ringkasannya. Kalau sekarang ini syarahnya. Agak panjang sedikit karena kita membicarakannya juga step by step, ya. Kita akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW bagaimana perjalanan ruh setelah mati. Apa saja yang akan dialaminya, yaitu fase keempat di dalam kehidupannya yang dalam Al-Quran disebut sebagai alam barzakh, atau sebutan lain bagi alam ini adalah alam kubur. Di dalam Al-Quran disebut alam barzakh. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana orang yang mati tidak dikubur? Apakah dia juga akan menjalani alam kubur? Ya tentunya pasti. Apalagi yang dijalaninya selain alam kubur. Jadi penyebutan kubur di sini adalah penyebutan secara global ataupun secara kita katakan ghalib. Ya, kebanyakan manusia itu mati dikubur, walaupun ada yang enggak dikubur, tapi kebanyakan manusia kan dikubur, maka disebut alam kubur. Apa-apa saja dan bagaimana perjalanan seorang insan di alam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakannya kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib. Kita akan mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada, beberapa lafal-lafal yang ada yang sahih, yang menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan-keadaan yang akan kita jalani. Beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi untuk menguburkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr, sampailah kami ke kuburnya. Walamma yulhad, ketika dia akan dimasukkan, proses memasukkan jenazah itu ke liang lahat. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Rasulullah duduk menghadap kiblat. Wa jalasna haulah. Lalu kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala-kepala kami, yaitu saking khusyuknya mereka pada saat itu, sehingga kepala mereka tertunduk dan mereka mematung hingga kalau burung hinggap di atas kepala mereka tidak akan terbang. Wa fi yadihi 'uduhu yanqutu fil ard. Di tangan beliau ada sebatang tongkat. Beliau mengais-ngais tanah dengan tongkat itu. Faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ard. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu thalathan. Beliau melihat ke arah langit, kemudian beliau menundukkan kepala. Beliau melihat lagi ke arah langit, kemudian menundukkan kepala sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, Ista'idhu billahi min adzabil qabri thalathan. Nabi berkata kepada para sahabat, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri thalathan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau membaca doa ini 3 kali. Kemudian beliau bercerita. Beliau menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabat yang hadir ketika itu. Beliau mengatakan, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya
wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia akan terputus dari kehidupan dunia dan akan menghadap alam akhirat, yaitu alam barzakh. Jadi alam barzakh itu adalah muqaddimah bagi alam akhirat. Dia disebut juga sebagai alam akhirat karena dia adalah muqaddimahnya. Nazala ilaihil malaikah, akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat minas sama, dari langit. Malaikat itu datang, bukan dari samping, bukan dari bawah, tapi dari langit. Minas sama. Ini hamba mukmin, hamba yang saleh, hamba yang akan mendapatkan husnul khotimah. Bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams, putih wajah-wajah mereka seolah-olah wajah mereka itu adalah matahari. Matahari putih. Iya, matahari kalau kita lihat pada saat-saat cerah dia berwarna putih sebelum dia terbenam ataupun terbit. Ya, ataupun setelah dia terbit, sebelum dia terbenam, dia akan memancarkan cahaya putih. Seperti itulah wajah malaikat-malaikat ini. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat ini membawa kafan yang berasal dari surga dan membawa hanut. Apa itu hanut? Hanut adalah ma yukhallatu minat tib, yaitu campuran minyak wangi. Campuran-campuran yang dijadikan sebagai minyak wangi ataupun parfum, ya, artinya kita katakan bahan dasar pembuat parfum, itu dia hanut. Itu dibawa dari sorga, min hanutil jannah, yaitu berasal dari sorga. Ya, tentunya kalau parfum itu berasal dari sorga, ini pasti wangi, ikhwanifiddin, pasti wangi. Karena surga itu adalah gambaran dari semua kebaikan. Hatta yajlisu minhu maddal basar, hingga malaikat-malaikat ini duduk minhu, di dekatnya, maddal basar, yang banyaknya malaikat ini sejauh mata memandang, tidak putus-putus malaikat ini, banyak. Jadi bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat. Thumma yaji'u malakul maut, lalu kemudian datanglah malakul maut. Ini adalah nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu malakul maut. Adapun penamaan malaikat ini dengan Izrail, la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya, inilah yang masyhur di kalangan manusia, ya, Izrail. Dan nama ini sebenarnya minal Israiliyat, berasal dari buku-buku Israiliyat. Ya, maka kita menggunakan sebutan yang sahih, yaitu malakul maut. Dan Nabi mengatakan di sini, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datanglah malakul maut. Baru datang malakul maut. Jadi yang pertama datang bukan malakul maut, tapi malaikat-malaikat yang akan membawa ruh orang ini. Hatta yajlisa inda ra'sihi, hingga malaikat maut ini atau malakul maut ini duduk di dekat kepalanya. Inda ra'sihi, di dekat kepala orang yang akan mati ini. Bukan di kaki, bukan di badan, tapi di dekat kepalanya. Itu malakul maut. Fayaqul, malakul maut ini akan berkata kepada orang yang mati ini, akan dicabut, dipisahkan ruh dari jasadnya. Ayyatuhan nafsut tayyibah. Di dalam riwayat lain ada tambahan al-mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya.
Nabi melanjutkan, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fayyis saqa, maka ruhnya pun keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut bejana, yaitu lancar, tidak tersendat, tidak terhalang. Dia keluar seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi ataupun mulut bejana. Ini air, kalau saya tuang, dia akan mulus keluar, tidak tertahan. Seperti itulah ruh orang mukmin akan keluar dari jasadnya, mulus keluarnya. Fayakhudhuha, lalu diambil oleh malakul maut. Di dalam riwayat lain dikatakan, hatta idza kharajat ruhuhu sallallahu alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Ketika ruhnya keluar dari jasad, maka semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, wa kullu malakin fis sama, dan semua malaikat-malaikat yang ada di langit bersalawat atasnya, bersalawat atas ruh ini. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada ruh orang yang beriman. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit, terbuka pintu-pintu langit baginya. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah ay yu'raj bi ruhihi min kibalihim. Setiap penghuni langit memohon, meminta kepada Allah agar ruh orang ini dilewatkan melalui pintunya. Jadi pintu-pintu langit itu banyak. Setiap pintu-pintu langit itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya, mulai dari langit dunia, langit pertama sampai langit ketujuh. Dan malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu langit ini, ketika pintu-pintu itu terbuka, memohon kepada Allah agar ruh orang mukmin ini dibawa, dilewatkan melalui pintu mereka. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Dan ketika diambil oleh malakul maut, malaikat-malaikat yang putih berseri tadi wajahnya seperti cahaya matahari tidak membiarkannya sesaat pun di tangan malakul maut. Tidak dibiarkan. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya ini, lalu diletakkan di kafan dan pada ramuan yang dibawa dari surga. Jadi ada kafan untuk ruh, kafan untuk badan hancur dimakan tanah, berapapun mahalnya, ya, itu kan kafan dari toko. Itu kafan untuk jasad kasar yang akan hancur dimakan tanah. Kain kafannya juga hancur. Minyak wangi yang dibubuhkan padanya itu dibeli di toko. Enggak berapa lama berada di dalam kubur sudah enggak ada lagi wanginya. Tapi ruh orang mukmin ini akan diletakkan, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kain kafan yang dibawa dari surga, dikasih minyak wangi yang berasal dari surga, enggak hilang-hilang baunya. Ini kafan untuk membungkus ruhnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya, jadi ini adalah gambaran dari amal solehnya, kebaikannya. Ya, ini salah satu balasan yang Allah berikan kepadanya. Maka ikhwani fiddin, ya, menghiasi ruh itu lebih utama daripada menghiasi jasad kasar. Kita bersolek, ya, dengan solekan yang mahal supaya kelihatannya awet muda, lama-lama juga keriput. Ya, tapi ruh kalau kita muliakan dia dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaan setelah mati, setelah jasad ini hancur. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, itu sudah terlihat
ketika roh dimasukkan ke dalam kain kafan yang berasal dari surga dan dibubuhi minyak wangi yang berasal dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Mereka akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, wa hum la yufarritun. Mereka tidak akan yufarritun. Mereka tidak akan lalai di dalam tugas mereka. Apa yang menjadi hak kita maka pasti akan dilakukan oleh malaikat-malaikat itu. Wa yakhruju minha ka'atiya bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dia dari kain kafan itu, ya, keluarlah wangi aroma dari kain kafan itu, ya, seperti bau minyak wangi atau aroma minyak wangi yang paling harum yang ditemukan di atas muka bumi. Faqal, lalu dikatakan fayas'aduna biha. Nabi melanjutkan sabda beliau, lalu dia pun dibawa naik. Fayas'aduna biha. Yas'aduna biha artinya dia dibawa naik. Dia dibawa naik. Ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana roh ini akan dibawa kemana-mana, mutar-mutar. Maka ikhwan fillah, orang yang mempercayai Allah ada di mana-mana, enggak tahulah bagaimana kejahilan mereka. Boleh kita katakan ketololan mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membawa ruh itu ke langit, ke atas langit, bukan ke bawah, bukan kemana-mana. Bukankah ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah yang kita sembah berada di atas langit? Fayas'aduna biha. Jadi orang-orang yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana, mungkin dia akan protes nanti kepada malaikatnya, mau dibawa ke mana? Ke atas. Ngapain ke atas? Kemana-mana saja, mutar-mutar gitu. Ya, ada juga yang mutar-mutar, yaitu nanti ya, ruh orang kafir tidak tembus ke langit yang pertama, dibalikkan lagi dia ke bumi. Ikhwan fillah, masyaallah. Nah, ini ruh orang mukmin ini akan dibawa naik. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu. Dan tidaklah malaikat-malaikat ini melewati rombongan malaikat yang lain, karena di langit itu banyak malaikat-malaikat, rombongan-rombongan malaikat. Malaikat-malaikat yang membawa catatan amal manusia setiap hari turun, naik dan turun. Ya. Malaikat-malaikat pagi dan malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Dan tidaklah malaikat yang membawa ruh ini berpapasan dengan rombongan malaikat yang lainnya, melainkan mereka akan berkata, ma hadzal ruhut thayyib. Ruh siapakah yang baik ini? Ruh yang baik ini punya siapa? Siapa dia? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang membawanya itu mengatakan, fulan ibnu fulan. Ini adalah fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Mereka menyebutkan nama terbaik yang pernah disandang oleh orang ini di dunia. Ya, dikatakan ini adalah fulan bin fulan, seorang mujahid. Dikatakan fulan bin fulan, dia adalah ahlus salah. Fulan bin fulan, dia adalah orang yang rajin saum. Fulan bin fulan, dia adalah seorang alim. Fulan bin fulan adalah seorang dai. Fulan bin fulan ini adalah orang saleh yang banyak kebaikannya. Jadi disebutkan nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia. Maka ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin, miskin, orang-orang yang meninggalkan dunia tapi tidak meninggalkan sebutan apapun, sebutan yang baik apapun di tengah-tengah manusia. Orang-orang akan menyebut kita apa? Malaikat akan menyebut kita apa? Maka dari itu ada kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pembenarannya ada di dalam hadis ini. Malaikat akan menyebut nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia.
yaitu jasa-jasanya. Sebagai apa dia? Ya, sebagai apa dia di dunia dulu? Apa peran yang dilakoninya selama di dunia dulu? Maka rugi kita, kata Syekh bin Baz, miskin, ya. Sungguh miskin orang yang meninggalkan dunia tapi tidak ada satupun jasa yang ditinggalkannya di tengah-tengah manusia. Tidak sebagai apapun. Jadi mumpung di dunia, berkaryalah. Torehkanlah karya yang itu dikenang oleh umat manusia. Banyak-banyak buat kebaikan. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga dia dibawa ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, lalu diminta supaya dibukakan pintu langit dunia itu. Fayuftahu lahum, dibukakan untuk mereka. Fayashi'uhu, ya, maka min kulli sama'in muqarribuha, lalu dia diiringi, yaitu rombongannya itu akan disertai, akan diikuti oleh setiap malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi tidak dibiarkan lewat begitu saja, tapi mereka turut mengantarnya ke langit berikutnya. Bayangkan betapa besar rombongan malaikat ini nanti. Ya, begitu dia lewat langit dunia, bukan hanya malaikat-malaikat yang membawa ruhnya saja yang akan mengantarkannya ke langit berikutnya, tapi setiap malaikat yang ada di langit itu akan mengantarkannya ke langit berikut. Demikianlah setiap langit, ilas sama'il lati taliha, sampai kepada langit kedua, demikian juga langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Ilas sama'is sabi'ah, sampai langit yang ketujuh. Demikian perjalanan ruh seorang mukmin sampai langit yang ketujuh. Ya, sampai langit yang ketujuh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dan itu baru akan terjadi setelah kita mati. Itu pun kalau kita hamba mukmin, hamba yang saleh. Sampai langit ketujuh. Sampai sekarang manusia tidak pernah tahu batas langit yang pertama itu sampai mana. Bukan atmosfer, bukan. Bukan galaksi bintang sakti, bukan. Tidak ada satu orang pun yang tahu batas langit dunia. Bagaimana pula langit yang kedua, bagaimana langit yang ketiga sampai langit yang ketujuh. Seorang hamba mukmin akan sampai ke langit yang ketujuh, ruhnya. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, tulislah catatan, ya, amal hambaku itu di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabum marqum, kitab yang sudah diberi tanda-tanda. Yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Jadi ada tandanya, ada saksi-saksinya. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, maka ditulislah catatan amalnya di illiyin. Kemudian setelah itu, ya, Nabi mengatakan tsumma yuqal, dikatakan kepadanya, aiduhu ilal ard, kembalikanlah dia ke bumi. Setelah sampai ke langit yang ketujuh, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk kembalikanlah dia ke bumi. Jadi enggak tembus sampai Sidratul Muntaha, belum bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Dikembalikan dia ke bumi. Fayatihi, kemudian dikatakan, fa inni wa'adtuhum, karena aku telah menjanjikan kepada mereka semua, kepada semua manusia, anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Karena aku telah menjanjikan kepada semua manusia bahwa dari tanahlah, dari bumilah aku menciptakan mereka, dan ke bumilah atau ke tanahlah aku akan mengembalikan mereka, dikuburkan masuk ke dalam tanah.
Ya, wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi, yaitu pada hari berbangkit nanti. Ya, entar. Fayuraddu ilal ardi, lalu dia dikembalikan ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruh ke jasadnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ruh ini dikembalikan ke jasad pada hari kiamat? Lalu mengapa di sini disebutkan dikembalikan ruhnya ke jasadnya? Ikhwani fillah, jawabannya adalah bersatunya jasad dengan ruh itu memiliki dua keadaan yang berbeda. Ada tiga keadaan. Yang pertama adalah di mana ruh bersatu dengan jasad, yang mana jasad memiliki porsi yang lebih daripada ruh. Jadi ruh bersatu dengan jasad, jasad bersatu dengan ruh, itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di alam dunia. Bersatunya jasad dengan ruh adalah ruh mengikuti apa yang dirasakan oleh jasad. Jadi yang memiliki porsi lebih di dalam kehidupan dunia ini adalah jasad. Ruh mengikutinya. Kalau kita senang, kalau kita sedih, yang merasakan itu adalah jasad. Kalau kita merasakan nikmat atau merasakan sakit, maka yang merasakan itu adalah jasad. Kalau kita dipukul di sini sekarang ini di dunia, yang sakit apa? Yang sakit jasad. Ruh sakit, sakit juga, tapi mengikut rasa sakit yang dirasakan, yang dialami oleh jasad. Itu di dunia, ya. Ruh mengikuti jasad. Keduanya bersatu, tapi ruh mengikuti jasad. Adapun di alam barzakh, jasad yang mengikuti ruh. Jadi kehidupan di alam barzakh nanti, yang menjalani ataupun mengalami sakit atau nikmatnya adalah ruh. Jasad mengikuti, jasad mengikutinya. Jadi kalau nanti dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang merasakannya adalah ruh. Jasad turut juga merasakannya. Dan yang ketiga adalah bersatunya jasad dengan ruh dalam keadaan yang paling sempurna, yaitu kedua-duanya sama-sama merasakan nikmat dan adab secara bersamaan dalam porsi yang sama. Itulah dia kehidupan di akhirat. Salah satu hikmah dikembalikannya ruh ke dalam jasad, bersatunya ruh kembali dengan jasad di alam kubur adalah untuk mencicipi nikmat dan adab kubur. Nikmat dan adab kubur. Karena kita yakin bahwa ada nantinya adab dan nikmat kubur, maka dikembalikanlah ruh ini ke jasad untuk merasakannya. Hanya saja di sini ruh mendapatkan porsi yang lebih besar daripada jasad. Berbeda halnya dengan di dunia. Di dunia ini kita merasakan nikmat dan azab juga, tapi yang lebih besar merasakannya adalah jasad. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Fatu wa tu'adu ruhu fi jasadihi. Fa in waqal Nabi mengatakan fa innahu yasma'u khafqan ni'ali ashabihi idza walau anhu mudbirin. Idza wallau anhu mudbirin, dan dia mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka kembali. Dia mendengarnya. Fayatihi malakani syadida al-intihari fayantahiranihi wa yujlisanihi. Barulah setelah itu datanglah dua malaikat yang keras bentakannya, syadida al-intihar, keras bentakannya. Fayantahiranihi, lalu membentaknya. Wa yujlisanihi, dan mendudukkannya, didudukkan dia. Dari berbaring dia didudukkan, lalu ditanya.
Fayakulani lahu, mulailah malaikat ini memberikan ujian kepada hamba tersebut, hamba mukmin ini. Apa yang dikatakan oleh kedua malaikat itu? Di dalam riwayat yang lain dikatakan aswadani azraqani. Malaikat Munkar dan Nakir ini tidak ada ramahnya karena warnanya saja hitam kebiru-biruan, menyeramkan. Tidak ada ramahnya, dia membentak. Ya. Jadi kalau pertanyaan, kalau kita diinterogasi oleh aparat keamanan yang bengis, ini memang betul-betul melihat wajahnya saja kita sudah tersiksa. Mendengar suaranya saja jantung kita sudah copot, belum lagi dipukul itu. Nah, ini yang berhadapan dengan kita adalah dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan dia akan duduk di dekat kepalanya atau di sampingnya, kanan dan kiri, dan berkata kepadanya, man rabbuka. Ini pertanyaan pertama tentang tauhid. Jadi ujian alam kubur pertama tentang tauhid. Ujian tauhid. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Siapa sesembahan kamu? Syekh bin Utsaimin mengatakan yang ditanya di sini adalah ketiga jenis tauhid itu. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Untuk mengetahui apakah hamba ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba ini melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhidnya. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Siapa yang kamu sembah? Siapakah Rabb yang menciptakan kamu? Dan siapa Tuhan kamu itu? Akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, tidak ada ilmu yang lebih penting di dunia ini selain daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Mulianya sesuatu yang dipelajari itu ditentukan dari apa yang dipelajari. Ini yang kita pelajari adalah Rabb yang telah menciptakan kita. Jadi semulia-mulia ilmu, ilmu yang merupakan fardu ain dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, ilmu yang harus diperkenalkan kepada anak-anak kita, yang harus dimiliki oleh setiap insan adalah ilmu tauhid. Meliputi ketiga jenis tauhid: rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan ilmu ini kepada sahabat. Di antaranya kepada Abdullah bin Abbas yang masih bocah, dengan mengatakan kepadanya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ilmu ini yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang muda sampai yang tua. Nabi pernah bertanya kepada seorang budak wanita yang hitam. Apa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina Allah? Untuk mengetahui apakah dia mengenal Allah atau tidak. Maka dia menjawab, fis sama. Ternyata ini budak wanita mukminah tahu dia Rabbnya. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting di dalam hidup manusia. Sungguh celaka orang yang mati meninggalkan dunia, dia tidak tahu sedikit pun tentang ilmu ini. Jadi kalau kita masih buta tentang ilmu ini, cepat-cepat sebelum datang kematian, cepat-cepat pelajari sebelum datang kematian. Ini fardu ain, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa ditawar-tawar. Karena pertanyaan pertama ternyata tentang tauhid. Bagaimana orang yang nggak pernah tahu menahu tentang tauhid, tentang Allah yang disembahnya, tentang apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah yang disembahnya. Dia tidak pernah tahu dan tidak pernah untuk mengetahui dan mencari tahu. Lalu bagaimana dia dapat menjawab pertanyaan tersebut? Fayaqul, hamba yang mukmin ini menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, pertanyaan yang kedua yang akan diajukan kepadanya adalah madinuka, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, maka hamba mukmin tadi menjawab, agamaku adalah Islam.
Agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Nabi pernah ditanya apa itu Islam. Jawaban Nabi apa? Akhbirni anil Islam. Islam itu adalah antashhad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 itu. Salat, syahadat dulu ya. Kita bersyahadat. Orang yang bersyahadat harus tahu apa yang diucapkannya. Maka di sana ada syurutus syahadah, syarat la ilaha illallah, syarat persaksian la ilaha illallah. Salah satunya adalah al-ilmu. Ilmu, dia mengetahui. Al-munafi lil jahli, yang menafikan kejahilannya terhadap kalimat ini. Itu dia Islam, syahadat. Kalau kita bersyahadat, kita harus tahu apa arti dari la ilaha illallah, apa konsekuensinya. Kemudian salat, itu Islam. Kalau kita melalaikan salat dan tidak mau tahu tentang salat, tidak pernah mau belajar tentang salat, lalu apakah bisa dibenarkan? Apakah kita bisa menjawab dengan benar? Agamaku adalah Islam. Zakat, puasa, haji, ini merupakan rukun-rukun Islam. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Itu pertanyaan yang kedua. Fayaqulu diniyal Islam. Hamba yang mukmin dia tegas menjawab karena dia memang betul-betul mempelajari Islam dan mengamalkannya. Dia laksanakan rukun-rukun Islam tersebut. Dan dia menjadi seorang muslim, yaitu hamba yang tunduk kepada Allah, melaksanakan, mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka dia akan menjawab diniyal Islam. Agamaku adalah Islam. Karena hidupnya juga Islami. Hidupnya Islami, bukan namanya saja yang Islami. Namanya Muhammad, nama Nabi, tapi kerjanya keluar masuk penjara karena narkoba. Namanya Islami tapi hidupnya enggak Islami. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi orang yang hidupnya jauh dari nilai Islam, ya, bagaimana mungkin dia bisa menjawab dengan benar pertanyaan mungkar dan nakir ini? Karena yang menjawab bukan hanya mulut, tapi semua akan menjadi saksi. Kaki, tangan, kulit bahkan menjadi saksi. Fayaqulani, lalu malaikat itu melanjutkan pertanyaannya kepada hamba tersebut. Ma hadzal rajulil ladzi bu'isat fikum atau bu'isa fikum. Siapa ini laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Untuk mengetahui apakah dia mengenal nabinya, apakah dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba mukmin itu menjawab, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin wajib mengenal nabinya. Bagaimana mengenal nabi? Bukan hanya mengenal namanya, nama ayahnya, nama kakeknya, kapan lahirnya, di mana lahirnya. Bukan hanya sekedar menghafal maklumat seperti itu. Karena untuk menghafal maklumat pengetahuan seperti itu, orang kafir pun bisa. Bahkan ada orang-orang kafir yang menulis biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penulisnya kafir. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Lalu bagaimana kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mengenal ajarannya, yaitu mengenal sunnah beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah Nabi, mempelajari bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi beragama, bagaimana Nabi beribadah. Itu cara kita mengenal Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik.
Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan berikutnya akan diajukan kepada kita di alam kubur adalah wa ma ilmuka, apa ilmu kamu? Di dalam riwayat lain dikatakan wa ma yudrika, dari mana kamu mengetahui semua itu? Apa dasar kamu atas semua yang kamu katakan itu? Ilmu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu kan kesannya kebetulan. Semua harus didasari dengan ilmu. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, keyakinan yang kita yakini, itu semua harus berdasarkan ilmu. Apa dasarnya? Apa ilmu kamu? Maka hamba mukmin ini menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku imani dan aku benarkan, yaitu aku pahami dengan baik hingga menjadi keyakinan, lalu aku benarkan dalam bentuk amalan. Itu jawaban seorang mukmin, karena dia memang adalah seorang penuntut ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Jadi status penuntut ilmu itu wajib dimiliki oleh setiap muslim. Maka Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim harus jadi penuntut ilmu. Cuma kadarnya kan berbeda-beda. Tapi minimal dia menjadi penuntut ilmu yang wajib dia ketahui. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Dia wajib mempelajari ilmu tauhid. Dia wajib mempelajari ilmu solat, karena solat itu wajib. Dia wajib mempelajari ilmu tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, karena semua itu wajib. Tidak mungkin dia kerjakan dengan dasar ikut-ikutan. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka itu jawaban seorang mukmin. Ya. Nah, fayantahiruhu fayaqulu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan pertanyaan ini dengan dibentak oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Nah, inilah dia ujian terakhir yang akan diajukan kepada seorang mukmin. Dan ini adalah penentu perjalanan hidupnya selanjutnya. Perjalanannya selanjutnya ditentukan dari ujian ini. Kalau dia berhasil melewati ujian ini, artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan, dapat nikmat di alam kubur, dan akan lempang perjalanannya di alam akhirat. Kalau dia gagal di dalam menjawab pertanyaan ini, ujian ini, maka ini adalah tanda kesengsaraan baginya. Perjalanannya akan terhalang. Dia akan mengalami dan dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu dikatakan di dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Ini adalah ujian terakhir, fitnah terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Selanjutnya dia akan dapat melihat sendiri bagaimana nasibnya. Jadi begitu penting 4 pertanyaan alam kubur ini. Istilahnya kalau ujian ini UN-nya ini apa? Ujian apa? Ujian akhirnya. Ya, menentukan lulus atau tidaknya dia. Ujian terakhir. Sebelumnya ada ujian-ujian. Ya. Ujian semester, ya. Dan lain-lain ya, ujian bulanan, ujian semester. Nah, ini ujian akhir ini. Kalau dia lulus ujian akhir ini, artinya dia telah mendapatkan kebahagiaan. Dia menjadi hamba yang berhasil. Dia menjadi hamba yang bahagia. Kalau tidak, gagal, artinya dia akan menghadapi kesengsaraan demi kesengsaraan dalam perjalanan hidupnya selanjutnya.
Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla, yaitu inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Itulah dia, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan perkataan yang teguh. Al-qaulu tsabit fil hayatid dunya, yaitu jawaban-jawabannya di alam barzakh. Fayaqul, dia mengatakan Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, inilah dia usulus salasah, ikhwani fiddin. 3 perkara yang penting untuk diketahui, yaitu pertanyaan alam kubur ini. Ya, siapa Rabb kamu? Tauhid. Apa agama kamu? Tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban ya sebagai hamba Allah di atas muka bumi, dan tentang Nabi kita, tentang sunnah. Tentang sunnah. Sunnah apa yang kamu jalani selama hidup kamu? Siapa yang kamu ikuti? Ikhwani fiddin ma. Fayunadi munadin minas sama. Ketika hamba ini dapat menjawab ujian terakhir tersebut, maka seorang malaikat akan berseru di langit mengatakan, an sadaqa abdi, sungguh benar, lulus, berhasil hambaku itu. Fafrushu lahu minal jannah walbisuhu minal jannah, bentangkanlah permadani baginya dari surga, menuju surga, dan kenakanlah bagi kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu ke surga. Ya, fayatihi mirruhiha wa tibiha, maka datanglah angin surga kepadanya, datanglah aroma surga kepadanya sementara dia di dalam kuburnya, di alam barzakh. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu dilapangkan dia di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Demikianlah ya, kubur seorang mukmin akan dilapangkan nantinya di alam barzakh seluas mata memandang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Wa yumatsalu lahu rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi wa tibur rih, lalu akan didatangkan kepadanya, akan diwujudkan kepadanya seorang laki-laki yang elok wajahnya, yang bagus pakaiannya dan wangi aromanya. Fayaqul, laki-laki ini akan berkata kepadanya, abshir billadzi yasurruk, sambutlah kabar gembira yang akan membuat kamu senang. Abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun mukim, sambutlah kabar gembira yaitu ridha Allah dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tetap. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan bagi kamu. Fayaqulu lahu wa anta basyarakallah, maka hamba itu mengatakan, membalas perkataan tadi, anta basyarakallahu bi khairin, sungguh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira yang baik untuk kamu. Man anta, siapakah kamu? Ya, jadi orang ini, hamba mukmin ini bertanya, siapa kamu? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ya, jadi ada di sana wajah, kalau kita lihat ini mendatangkan kebaikan. Ya, itu di dunia ya. Kadang-kadang kita lihat ada wajah datang, kita lihat berpapasan dengan kita lihat ini ada kebaikan. Nah, di sana ada wajah yang mendatangkan keburukan. Masam, berkerut, wah ini kan mendatangkan keburukan. Nah, ini wajah laki-laki ini wajah yang berseri. Maka dia mengatakan, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Maka dia pun mengatakan, ana amalukas saleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh kita
akan diwujudkan nanti oleh Allah dalam bentuk seorang laki-laki yang baik wajahnya, baik pakaiannya, bagus pakaiannya, dan harum aromanya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh kita. Jadi semakin banyak amal soleh kita, semakin baik, ya, laki-laki ataupun pelayan yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an fi ma'siyatillah fajazaqallahu khairan. Maka laki-laki itu yang tidak lain tidak bukan adalah amal solehnya akan berkata kepadanya, demi Allah, aku tidak mengetahui kamu ini kecuali orang yang bersegera, sari'an, cepat, fi ita'atillah, di dalam menaati Allah, bati'an, lambat di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Nah, itu hamba mukmin. Maka amalnya akan bersaksi kepadanya, kamu ini dulu memang cepat berbuat taat, ya, lambat kalau diajak kepada maksiat. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Jadi ikhwani fiddin, sebagaimana kata Nabi, ya, ketika seorang itu diiringkan ke makamnya ataupun ke kuburnya, maka ada 3 perkara yang mengiringinya. 2 kembali dan 1 yang tetap menyertainya. 2 yang kembali itu adalah hartanya dan keluarganya. Adapun hartanya akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dan keluarganya akan kembali, istrinya akan dinikahi oleh orang lain. Tinggallah 1 perkara yang terus menyertainya, yaitu amalnya. Kalau amalnya amal soleh akan diwujudkan dalam bentuk laki-laki yang disebutkan di dalam hadis tadi. Bagus wajahnya, elok wajahnya, bagus pakaiannya, harum aromanya. Kalau kita ditemani dengan orang seperti ini, nyaman kita, ya, harum baunya, kita pun enak dekat dengannya. Elok pakaiannya, kita tidak risih berada di dekatnya. Bagus pula wajahnya. Tapi kalau ditemani oleh orang yang jelek, buruk rupa, bau dan kotor pakaiannya, kita pun enggan untuk dekat dengannya. Nah, ini adalah wujud dari amal soleh kita. Amal soleh kita itu akan menjadi saksi atas kita, dan kita akan merasakan balasannya mulai di alam barzakh. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakanlah baginya pintu surga dan pintu neraka. Yaitu diperlihatkan kepadanya pintu surga dan pintu neraka. Lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaitallah. Ini adalah tempatmu kalau kamu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kalau kamu orang jahat, orang fasik, orang zalim, orang kafir, orang munafik, ini tempatmu. Jadi dibukakan 2 pintu itu, pintu surga dan pintu neraka, diperlihatkan. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu, yaitu neraka tadi, kalau kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau asaitallah, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, inilah tempatmu. Abdalakallahu bihi hadza. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti tempatmu ini dengan yang ini. Lalu diperlihatkan, ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Calon istananya, calon bidadari-bidadarinya, kelezatan-kelezatan yang akan dicicipinya nanti di surga. Nah, ini kalau kamu maksiat di dunia. Karena kamu enggak maksiat, kamu menjaga diri, kamu melakukan ketaatan, Allah ganti menjadi yang ini. Ini sungguh sangat gembira, ikhwani fiddin ma'asyar. Dan ini juga merupakan satu kenikmatan di dalam kubur. Bayangkan, ya, kita diberi hadiah, belum lagi kita terima, tapi sudah dikabarkan, sudah ditunjukkan, nah ini hadiahnya, ini Ferrari. Karena kalau kamu berhasil di dalam kerjamu, nah ini dia hadiahnya. Kalau kamu gagal, nih hadiahnya ini becak atau dihukum. Nah, tentunya kita akan gembira, kan begitu.
Ini adalah satu kegembiraan dan itu adalah sebuah nikmat. Ya, dan nikmat itu kadang-kadang bukan hanya kita mencicipinya. Diberitahu kita mendapat nikmat saja sudah nikmat, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Itu sudah nikmat. Melihat tempat kita di surga, melihat istana kita, calon bidadari kita, itu kan sudah nikmat. Padahal belum dijamah lagi. Padahal belum ditempati lagi. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Dan itu terjadi di alam kubur. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika dia melihat tempatnya di dalam surga, bakal istananya di dalam surga, bidadari-bidadari yang akan menemaninya di surga, segala kenikmatan yang akan dicicipinya di surga, apa katanya? Dia berkata, qala rabbi ajjili qiyamas saah. Ya Rabbi ajjili qiyamas saah, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Dia enggak sabar. Cepatkan hari kiamat, cepatkan hari kiamat. Kaima arji'a ila ahli wa mali, agar aku dapat berkumpul kembali dengan keluargaku dan dengan harta bendaku. Jadi dia lihat, ya, keluarganya yang dia bina, yang dia ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya yang dia bina, yang dia bimbing, dia didik, ya, hingga menjadi hamba Allah yang taat, anak-anaknya yang dia bimbing dan dia didik menjadi seorang muslim muwahhid. Dia akan lihat itu, dia akan lihat bagaimana gambaran kehidupannya nanti di surga, berkumpul kembali dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya yang saleh dan saleha, dengan istrinya yang saleha, dengan orang-orang karib kerabatnya yang saleh, buah dari, ya, kita katakan perjuangannya dan dakwahnya. Dia lihat tempatnya, kita katakan istananya di dalam surga, karena mungkin dia dulu di dunia membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung. Dia lihat itu adalah hartanya yang dulu dia sedekahkan, diinfakkan fi sabilillah. Dia akan lihat gambarannya dan ditampakkan kepadanya gambaran nikmatnya itu nanti di surga. Maka dia pun mengatakan, hingga aku dapat kembali berkumpul dengan keluargaku dan dengan harta bendaku yang dulu aku infakkan fi sabilillah. Itu harta dia. Sudah nampak wujudnya di surga. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu, kalau kita berkaca kepada generasi salaf kita, malu kita. Para sahabat yang, ya, berinfak itu enggak takut miskin. Dan memang ingin jadi miskin, ya, memang ingin jadi miskin. Abu Bakar seluruh hartanya habis untuk dinafkahkan fisabilillah, memang miskin. Bayangkan semua harta selesai, tapi Abu Bakar bukan orang yang malas mencari harta. Jatuh miskin, cari lagi, berusaha lagi, cari yang halal. Tujuannya apa? Kalau sudah kaya, disedekahkan lagi. Miskin lagi, enggak mengapa, cari lagi. Memang harus orang yang rajin, tawakal dan yakin, dan punya visi dan misi dari harta yang dikumpulkannya. Enggak takut miskin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Bukan berarti enggak boleh kaya. Memang kalau hidup seperti ini memang jantungan kalau kita. Apa? Jantungan. Ya, orang kaya kan yang paling ditakutinya kan miskin. Orang miskin kalau sudah miskin putus asa, malas, kan begitu. Nah, ini kita. Para salaf dulu, coba lihat gambaran para sahabat dahulu. Enggak takut miskin dan enggak lupa ketika jadi orang kaya, ya khonifidin. Maka semakin banyak investasi kita untuk akhirat, maka kita akan semakin gembira dan bahagia ketika kita melihat gambaran wujudnya nanti di alam barzah. Maka dia akan mengatakan, kaima arji ila ahli wa mali, agar aku kembali berkumpul dengan keluargaku, aku berkumpul dengan harta bendaku itu, dengan hartaku itu. Fayuqalu lahu, lalu dikatakanlah kepadanya, uskun, diamlah kamu di sini dulu. Untuk sekarang lihat saja dulu. Ya, faqal, ya, kemudian dikatakan kepadanya, nam naumatal arus. Sekarang silakan kamu tidur seperti tidurnya orang atau pengantin pada malam pertama.
Ya, seperti tidurnya seseorang di malam pertama. Ya, malam pengantin. Ya, itu kan nyenyak itu, nyaman, nggak mikir apa-apa kan begitu, lupa semuanya. Itu kan malam pertama. Ya. Nggak ingat hutang kan gitu ya, nggak ingat apa-apa, pokoknya malam pertama itu tidurnya paling nyenyak. Seperti tidur seperti itu, ikhwani fiddin ma'asa num atau nam naumatal arus. Silakan kamu tidur seperti tidurnya seorang pengantin di malam pertama. Nah, inilah dia ya yang akan dialami oleh seorang hamba mukmin, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, di dalam perjalanannya menuju kampung halamannya, yaitu surga. Bagaimana hamba kafir, bagaimana hamba fasik, hamba munafik. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita lanjutkan cerita kita ini. Ya, nanti kita lanjutkan tentang hari kiamat satu demi satu. Jadi agak lebih panjang dari apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf karena pada malam ini mungkin tidak ada pertanyaan, ya, karena sudah larut malam. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita dapat bertemu kembali, ya, dan meneruskan pembicaraan kita ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.